Ketemu lagi semuanya di Warung Budayanti. Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini mengeluarkan langkah pertama dari teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Lalu Xiao Yan melesatkan serangan ini ke arah pria yang pada saat ini mengenakan mahkota emas. Kemudian Xiao Yan juga menyipitkan matanya melihat belasan sosok yang pada saat ini berada di belakang si pria dengan mengenakan Void God Armor. Sementara itu di sisi lain menghadapi jejak kaki yang menderu-deru, pria bermahkota emas segera menggoyangkan tangannya. Sebuah tombak yang hitam pada saat ini segera ditutupi dengan pola-pola aneh dan segera diarahkan ke udara. Bayangan naga pada saat ini seketika melesat keluar dari tombak menghantam ke arah jejak kaki pertama milik Xiao Yan. Begitu benturan terjadi, tiba-tiba jejak kaki Xiao Yan hancur berkeping-keping dan pria bermahkota emas langsung meledek. Melihat hal ini, sosoknya segera berkata bahwa dengan kekuatan seperti itu dirinya benar-benar berani menjadi begitu sombong dan dirinya benar-benar mencari kematian. Si pria seketika menunjukkan senyum menghina melihat jejak kaki Xiao Yan yang langsung dihancurkan. Sementara itu Xiao Yan tidak menjawab, tetapi Xiao Yan segera kembali bergerak. Xiao Yan mengambil beberapa langkah dalam kehampaan secara berurutan. Jejak kaki seketika mengembun di udara dan masing-masing jejak kaki ini menjadi semakin padat. Jejak kaki ini bertabrakan langsung dengan naga hitam yang meraung sebelum akhirnya naga hitam roboh. Senyum pria bermahkota emas tiba-tiba membeku sebelum akhirnya sosoknya kembali mengayunkan tombak miliknya. Belasan sosok di belakang si pria juga pada saat ini ketika bersiap untuk melakukan pertempuran. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tidak lagi mengambil tindakan setelah menyelesaikan serangan dari pria tersebut. Energi kekerasan pada saat ini menyebar ke segala arah dengan dua serangan yang pada saat ini sama-sama saling menghancurkan. Sementara itu si pria pada saat ini tersenyum dan mulai kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa kekuatan saudara cukup bagus. Dirinya ingin tahu apakah saudara pernah mendengar tentang Taiksu. Jika saudara bersedia bergabung dengan Taiksu sebagai komandan para tamu, dirinya akan memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Si pria juga akan membantu Xiao Yan dan mereka akan bisa menggunakan Void God Armor yang merupakan senjata yang kuat dari teknologi Styx. Selain itu jika ada syarat lain saudara akan bisa mendiskusikannya dengan alasan apapun. Mereka berdua juga tidak memiliki keluhan dan permasalahan satu sama lain, oleh karena itu mereka tidak perlu berperang seperti ini. Si pria pada saat ini terus-menerus menatap ke arah Xiao Yan dan mengabaikan sosok Yang Mulia Ratu yang berada di belakang Xiao Yan. Jelas sekali bahwa Yang Mulia Ratu pada saat ini telah menyembunyikan auranya. Dengan begitu maka sangat wajar keberadaan dari Yang Mulia Ratu ini diabaikan oleh pria tersebut. Sementara itu Xiao Yan memandang ke arah pria bermahkota emas dan bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Yan bertanya apakah dirinya berasal dari Taiksu atau Senshi. Si pria seketika tersenyum dan berkata bahwa dirinya bernama Li Gan yang merupakan leluhur keluarga Yuan Zhou Xingli dari bagian timur. Dirinya ingin tahu apakah Tuan mengenali sosok tersebut atau tidak. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Li Gan dengan mata dingin dan segera kembali berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan telah mengingat nama keluarga dari Li Gan. Xiao Yan juga menjamin bahwa seluruh sejarah Senshi akan selalu mengingat keluarga Li Gan. Pemberontak Senshi akan selalu dipakukan pada pilar rasa malu milik Senshi. Semua anggota keluarga Li mereka akan selalu dipaku pada pilar rasa malu Senshi. Keluarga Li juga benar-benar akan dihancurkan karena ulah dari Li Gan. Wajah Li Gan pada saat ini membeku mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya sepertinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan mengucapkan perkataan seperti itu. Li Gan juga sesungguhnya bahkan tidak tahu dari manakah Taiksu berasal. Dirinya hanya ingin bergabung dengan Taiksu demi meningkatkan kekuatan keluarganya.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya kepada Li Gan apakah Li Gan tahu bahwa taiksu yang dirinya lekati itu berasal dari dunia lain. Apakah Li Gan juga tahu bahwa alam langit dan bintang yang tidak terhitung jumlahnya di kehampaan Laut Barat pada saat ini dihancurkan? Taiksu membunuh semua makhluk hidup di Sensi dan Xiao Yan rasa pada akhirnya Li Gan juga tidak akan terkecuali. Di mata orang-orang Taiksu ini makhluk Sensi hanyalah hewan ternak yang bisa disembelih sesuka hati. Sensi telah melahirkan mereka termasuk dengan Li Gan. Li Gan harus membalas kebaikan Li Gan dan sebagai seorang keabadian di Sensi tampaknya pada saat ini keberuntungan Li Gan harus ditarik. Kata-kata Xiao Yan ini tampak seperti guntur yang menghantam pikiran Li Gan satu demi satu. Mata Li Gan juga melebar dan pupil matanya pada saat ini tiba-tiba menyusut. Dirinya tidak menyangka bahwa apa yang telah dirinya lakukan akan mengubahnya menjadi pengkhianat dari Sensi. Li Gan juga pada saat ini tidak membantah karena sebenarnya setelah dirinya bergabung dengan Taiksu dirinya telah mengikuti Taiksu untuk menyerbu banyak alam dan bintang. Dirinya juga telah melihat kekejaman Taiksu dengan matanya sendiri. Ketika mereka menjarah semua sumber daya dari bintang dan alam, hal tersebut sama saja menyatakan tujuan Taiksu berada di Sensi. Terlebih lagi metode dari Taiksu ini juga benar-benar sangat kejam. Mereka akan menghancurkan seluruh kota dengan satu serangan. Mereka menyebabkan aliran darah yang mengalir dengan banyak mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Yang lebih kejamnya lagi adalah sekarang banyak orang-orang kuat dari Sensi yang terlibat dalam pembantaian terhadap rekan sedunianya sendiri. Li Gan pada saat ini menggertakkan gigi dan bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba Li Gan merasakan energi dan darah di tubuhnya melonjak. Selanjutnya seteguk besar darah segera keluar dari mulutnya. Kekuatan Li Gan juga terus menurun karena energi dunia di tubuhnya pada saat ini menghilang. Mata Li Gan pada akhirnya menyusut tajam karena dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan bisa secara langsung mempengaruhi kekuatan dan kultivasinya hanya dengan beberapa kata. Ekspresi Li Gan seketika berubah dan Void God Armor segera menempel pada tubuhnya. Dirinya tanpa basa-basi langsung bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan ekspresi yang galak. Sosoknya juga berteriak bahwa dirinya hanya ingin menjadi lebih kuat dan membuat keluarganya lebih kuat. Dirinya pada saat ini ingin bertanya apakah ada yang salah dengan apa yang dirinya lakukan. Selain itu mengapa Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin menghancurkan wilayah Li Gan yang telah dirinya peroleh dengan susah payah hanya dengan beberapa kata. Li Gan bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan tombak di tangannya yang memancarkan cahaya hitam. Kekuatan keabadian dari Void God Armor juga pada saat ini segera dituangkan kepada tombak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berteriak dingin ketika berkata bahwa Li Gan benar-benar orang yang keras kepala. Xiao Yan lanjut mengelurkan telapak tangannya dan melemparkan tombak bencana pendek ke langit. Dalam sekejap mata tombak pada saat ini memancarkan kekuatan guntur yang kuat dan melesat ke arah Xiao Yan. Begitu lesatan guntur ini mendekati Xiao Yan pada saat ini dengan pemikiran Xiao Yan guntur langsung berbelok melesat ke arah Li Gan. Benturan pada akhirnya seketika terjadi dengan Li Gan yang pada saat ini terlempar mundur. Sesaat kemudian tombak di atas kepala Xiao Yan seketika dilesatkan ke arah Li Gan. Li Gan pada saat ini menggertakkan giginya dan baru saja sosoknya menstabilkan tubuh, tiba-tiba dirinya pada saat ini merasakan rasa sakit di perutnya. Li Gan juga memuntahkan seteguk besar darah dan Li Gan pada saat ini tampak terlihat melotot. Li Gan benar-benar tidak menyangka bahwa pertahanan dari Void God Armor yang selama ini terkenal kuat benar-benar berhasil ditembus. Tubuhnya juga pada saat ini terluka sebelum akhirnya sosok Li Gan kembali terpental mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat dan tiba di hadapan Li Gan dalam sekejap mata. Xiao Yan lanjut mengangkat telapak tangannya dan guntur lurus pada saat ini segera turun dari langit. Guntur lurus ini seketika langsung menghantam ke arah Li Gan.
Li Gan juga pada saat ini melesatkan tombaknya dan kekuatan dari energi hitam pada saat ini segera berhantaman dengan guntur yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Ledakan pada akhirnya terjadi dengan suara keras yang pada saat ini menyebar. Cahaya hitam dan cahaya guntur pada saat ini bertabrakan dengan keras di udara. Namun perlawanan Li Gan ini hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya petir seketika merambat ke sepanjang tombak dan menghantam kembali ke arah Li Gan. Xiao Yan pada saat ini menggunakan kekuatan dari jantung guntur Phoenix yang dapat menembus armor. Meskipun Li Gan dilindungi oleh Void God Armor, sosok Li Gan pada saat ini tiba-tiba bergetar. Darah juga kembali mengalir di sudut mulutnya sebelum akhirnya wajahnya terlihat menjadi pucat. Li Gan kembali melotot dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi, bagaimana pertahanan dari Void God Armor ini tidak berguna. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini hendak kembali mengambil tindakan, tetapi Li Gan segera menggertakkan giginya dan mulai berbicara dengan keras. Li Gan pada saat ini meminta Xiao Yan untuk menunggu sejenak. Li Gan lanjut berkata bahwa dirinya pada saat-saat ini mengakui kesalahannya. Dirinya akan segera mundur dari Taiksu dan bisakah saudara pada saat ini menyelamatkan hidupnya? Begitu selesai berbicara, cincin penyimpanan di tangannya pada saat ini seketika bersinar terang. Seonggok mayat perlahan melayang keluar dari cincin penyimpanannya. Mayat ini berwarna merah darah dan begitu dirinya muncul nyala api yang mengerikan segera memenuhi udara. Nyala api ini juga sangat dahsyat seolah-olah mengandung aura kematian. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika merasakan nyala api yang aneh ini. Sementara itu Li Gan pada saat ini berkata bahwa dirinya mendapatkan mayat ini dari seorang dari sekte pemurnian mayat. Namanya adalah boneka iblis api mayat. Dirinya bisa diperkuat dengan api dan semakin banyak api yang dikonsumsi kekuatannya maka akan semakin melonjak. Benda ini sangat berharga dan bisakah dirinya menukarkan benda ini dengan kehidupannya? Li Gan seketika mengangkat tangannya dan mayat api itu langsung menuju ke arah Xiao Yan. Dengan sangat cepat pada saat ini boneka mayat api benar-benar telah berada di hadapan Xiao Yan. Namun bersamaan dengan hal tersebut mayat ini tiba-tiba membuka matanya dan menampakkan cahaya yang gila. Wajah Li Gan juga pada saat ini menjadi semakin ganas ketika dirinya meraung memerintahkan mayat api untuk meledakkan dirinya. Dengan keras retakan pada mayat api seketika menyebar dan mulai runtuh. Boneka mayat api ini meledak dengan cakupan area yang tidak terlalu luas. Namun dalam jarak dekat seperti ini kekuatannya benar-benar akan bisa dimaksimalkan. Li Gan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan Li Gan pada saat ini tidak ingin lagi berhadapan dengan Xiao Yan. Sosoknya berpikir bahwa dengan ledakan dari boneka mayat api ini Xiao Yan pasti akan terluka parah dan akan sangat sulit baginya untuk mengejar Li Gan. Tanpa basa-basi sosoknya pada akhirnya melesat mundur sebelum akhirnya sedikit menoleh ke arah Chang Yuhua. Li Gan sambil memimpin kelompok Taiksu pergi segera melambaikan tangannya. Tombak hitam pada saat ini segera terbentuk dan tanpa banyak penundaan lagi segera dilesatkan ke arah Chang Yuhua. Li Gan berteriak bahwa orang ini menyebabkan masalah seperti itu dan membuat Li Gan kehilangan boneka mayat bermutu tinggi. Dengan begitu maka Chang Yuhua pada saat ini harus mati. Chang Yuhua di kejauhan pada saat ini segera menghindar tetapi kecepatan cahaya hitam ini benar-benar sangat cepat. Lesatan ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan penghindaran diri yang dilakukan oleh Chang Yuhua. Namun begitu tombak hendak mengenai Chang Yuhua di dalam nyala api yang tebal seberkas api dengan cepat menyebar. Api ini langsung bertabrakan dengan keras dengan cahaya hitam yang mengalir menuju Chang Yuhua. Benturan ini seketika menimbulkan lonjakan energi yang kuat mengakibatkan sosok Chang Yuhua terlempar ke belakang. Sementara itu Li Gan pada saat ini mengerutkan kening dan benar-benar terkejut. Sosoknya tanpa sadar bergumam apakah yang sesungguhnya pada saat ini terjadi. Mungkinkah penghancuran diri dari boneka mayat api ini tidak menyakiti sosok tersebut sama sekali?
Li Gan pada saat ini mengertakkan gigi tetapi sosoknya sama sekali tidak menahan diri untuk melesat. Bahkan pada saat ini Li Gan sama sekali tidak berani untuk menarik tombaknya kembali. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini terlihat membuka matanya di kepulan api yang perlahan menipis. Xiao Yan lanjut membuka mulutnya dan api yang tidak terhitung jumlahnya segera ditelan dengan ganas ke dalam mulut Xiao Yan. Kekuatan api ini memang sangat kuat tetapi jika dibandingkan dengan 3 jantung api milik Xiao Yan, api ini benar-benar bukanlah apa-apa dan hal tersebut tidak akan memiliki dampak buruk bagi Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan menatap ke arah Li Gan yang benar-benar telah menjadi sangat kecil di pandangan mata Xiao Yan. Dengan tegas Xiao Yan pada saat ini berbicara bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini melihat ruang berbintik-bintik di hadapannya. Xiao Yan lanjut melangkah dengan satu langkah ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik gua jiwa void. Saat berikutnya Xiao Yan muncul. Xiao Yan telah berada jauh di hadapan dari Li Gan. Ekspresi Li Gan seketika berubah drastis. Sosoknya pada saat ini terkejut tetapi bahkan sebelum dirinya mengeluarkan jeritan, Xiao Yan pada saat ini membuka mulutnya dan menyebarkan semua api mayat yang baru saja ditelan oleh Xiao Yan. Lautan api langsung menyelimuti Li Gan dan belasan prajurit dari Taixu. Di saat yang sama Xiao Yan juga tenggelam ke dalam lautan api dan segera menghabisi mereka semua. Li Gan pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan, begitu juga dengan belasan sosok dari Taixu. Xiao Yan juga tidak lupa mengambil Void God Armor dengan 5 kristal di dada mereka. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini kembali dan segera bertemu dengan Li Gan. Xiao Yan pada saat ini menyepitkan matanya karena Xiao Yan sesungguhnya merasakan adanya keanehan yang disembunyikan oleh Li Gan. Namun Xiao Yan memutuskan untuk menanyakan hal ini belakangan dan Xiao Yan segera bertanya kepada Li Gan apakah sesungguhnya yang terjadi. Mungkinkah Li Gan pada saat ini datang ke tempat ini untuk mendapatkan jantung guntur? Mungkinkah ada jantung guntur di tempat ini yang membuat semua orang benar-benar menginginkannya? Li Gan pada saat ini sedikit mengangguk dan segera menjelaskan semuanya kepada Xiao Yan. Mendengar penjelasan Li Gan ini semuanya seperti apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini merasa sangat curiga. Xiao Yan bisa merasa bahwa selip batu giok yang ditinggalkan oleh Li Gan ini tidak biasa. Inilah yang ternyata bisa membuat Xiao Yan memasuki gerbang guntur sebelumnya. Begitu memasuki gerbang guntur Xiao Yan juga benar-benar tidak lagi disambar oleh guntur yang sebelumnya menyerang. Xiao Yan langsung merasa bahwa slip batu giok ini benar-benar sangatlah aneh. Tertulis kata Chang di batu giok tersebut dan jika begitu permasalahannya maka batu giok ini adalah milik Chang Yuhua. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan token batu giok yang bertuliskan kata Chang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Chang Yuhua bahwa Xiao Yan berpikir ini adalah token batu giok yang baru saja ditinggalkan oleh Chang Yuhua. Dengan token batu giok ini maka Xiao Yan benar-benar bisa memasuki alam guntur ekstrim tersebut. Chang Yuhua pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa dirinya juga sesungguhnya tidak tahu. Dirinya juga mendapatkan token batu giok ini dari tempat ini. Xiao Yan menyipitkan matanya dan ada kilatan cahaya di mata Xiao Yan tetapi segera ekspresi Xiao Yan menjadi kusam. Xiao Yan pada saat ini semakin merasakan adanya keanehan pada Chang Yuhua. Bagaimanapun aura yang terpancar dari Chang Yuhua hanyalah seorang dogat. Ini bukan pertama kalinya Chang Yuhua datang ke sini. Xiao Yan juga bertanya-tanya bagaimana Chang Yuhua bisa menghindari lesatan kekuatan dari jantung guntur dengan kekuatan yang dirinya miliki. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk bertanya lebih lanjut pada Chang Yuhua. Tidak peduli apa yang pada saat ini ingin disembunyikan Chang Yuhua, Xiao Yan tidak berniat bertanya selama tidak ada rencana jahat terhadap Xiao Yan.
Xiao Yan pada akhirnya segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan segera masuk ke alam guntur ekstrim ini. Chang Yuhua pada saat ini mengangguk dan luka di tubuhnya sepertinya sudah sedikit pulih. Selanjutnya Chang Yuhua menatap ke arah Yang Mulia Ratu yang berada di kejauhan. Chang Yuhua pada saat ini tampak terlihat melongok dengan kecantikan dari Yang Mulia Ratu. Seluruh tubuhnya tampak seperti disambar petir dan sosoknya hanya bisa tertegun. Matanya terus-menerus tertuju pada kecantikan dari Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya tanpa daya dan segera kembali berkata mereka harus segera pergi. Begitu suara Xiao Yanin ini terdengar ke telinganya barulah jiwa Chang Yuhua ditarik kembali dari pesona Yang Mulia Ratu. Sesungguhnya hal ini bisa terjadi bukan karena Yang Mulia Ratu sengaja memikat Chang Yuhua, tetapi Yang Mulia Ratu sendiri memang terlahir dengan fisik yang begitu menawan. Chang Yuhua pada akhirnya mengikuti Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu memasuki gerbang guntur. Xiao Yan kembali mengeluarkan token batu giok hingga pada akhirnya mereka benar-benar bisa memasuki gerbang guntur dengan begitu aman. Begitu masuk guntur-guntur yang seperti sutra pada saat ini langsung menghindari Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan juga terus-menerus masuk ke alam guntur ekstrim dan Xiao Yan pada saat ini melihat ke sekitar. Di hadapan Xiao Yan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kabut yang bercampur dengan guntur yang sangat padat. Jangkauan dari penglihatan Xiao Yan juga pada saat ini terbatas. Xiao Yan mengerutkan kening karena pada saat ini merasa bahwa jantungnya berdebar kencang. Xiao Yan pada akhirnya seketika segera memanggil Gou Yan untuk keluar. Xiao Yan lanjut bertanya apakah ini merupakan sebuah segel. Bisakah Gou Yan pada saat ini menghancurkan segel dari formasi tersebut? Gou Yan pada saat ini segera menjawab bahwa ini adalah segel ruang. Jika dihancurkan maka ruang ini tidak akan ada lagi. Selain itu ruang ini juga benar-benar sangat tidak stabil. Jika segel diberlakukan mungkin Gou Yan harus meninggalkan hidupnya di tempat ini. Bukannya Gou Yan pada saat ini tidak ingin mengambil tindakan tetapi Gou Yan berbeda dari Xiao Yan yang tidak takut mati. Jika Xiao Yan ingin menghancurkannya maka dengan kata lain Xiao Yan juga akan menghancurkan mereka semua. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Gou Yan. Jika begitu permasalahannya maka segel ini tidak bisa dihancurkan. Sementara itu Gou Yan pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa selain dari segel yang membentuk ruang ini ada banyak sekali segel yang dibentuk dengan bantuan kekuatan guntur. Saat ini tampaknya di antara segel yang pernah ditemui oleh Gou Yan metode ini adalah metode yang paling canggih. Kualitas dari segel ini juga semuanya merupakan segel yang sangat tinggi. Gou Yan pada saat ini menyarankan Xiao Yan agar Xiao Yan jangan membobolnya dengan paksa atau dengan mudah. Jika tidak segel ini akan bersilangan satu sama lain dan mempengaruhi seluruh tubuh Xiao Yan sekaligus. Dengan begitu maka Xiao Yan juga akan sangat sulit untuk bisa melarikan diri. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Gou Yan pada saat ini kembali memasuki lengan baju Xiao Yan. Bersama dengan hal tersebut tawa panjang pada saat ini terdengar dari kedalaman kabut. Sesosok tubuh pada saat ini muncul dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Sosok yang baru saja muncul segera berkata bahwa junior ini bukanlah keturunan klan mereka. Mengapa dirinya bisa memegang token batu giok klan mereka? Katakan alasannya dan jika tidak maka mereka akan mati. Xiao Yan menatap ke arah sosok lelaki tua dengan rambut beruban dan pipi yang diisi dengan lesung pipi manis. Xiao Yan pada saat ini seketika menangkupkan tangannya dan berkata bahwa junior menemui senior di sini. Junior ingin memberitahu bahwa Sensi pada saat ini sedang dalam permasalahan. Oleh karena itu junior berharap jantung guntur di tempat ini akan bisa dimanfaatkan. Sosok tua tersebut menatap ke arah Xiao Yan dengan dingin dan tidak menanggapi perkataan Xiao Yan sama sekali. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya ingin tahu di manakah junior mendapatkan batu giok klan mereka.
Xiao Yan pun seketika berbalik untuk mencari sosok Chang Yuhua. Namun pada saat ini ketika Xiao Yan melihat sekeliling, Xiao Yan hanya menemukan keberadaan dari Yang Mulia Ratu. Sosok Chang Yuhua benar-benar sudah lama menghilang. Xiao Yan memandang Yang Mulia Ratu dan bertanya di manakah Chang Yuhua. Yang Mulia Ratu dengan polos segera berkata bahwa dirinya tidak tahu. Xiao Yan pada saat ini tercengang karena bagaimana mungkin orang kuat dengan kekuatan seperti itu tidak mengetahui bahwa Chang Yuhua pergi. Xiao Yan benar-benar hanya bisa menghela nafas melihat Yang Mulia Ratu yang pada saat ini berpura-pura blow on. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa tersenyum masam ketika kembali berhadapan dengan sosok lelaki tua. Xiao Yan lanjut berkata bahwa token batu giok ini diberikan oleh seorang teman lama dan pastinya tidak dirampok oleh junior. Sosok tua itu memandang ke arah Xiao Yan dengan acuh tak acuh sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Sosoknya lanjut berkata sebaiknya mereka pergi dari sini karena orang yang bukan keturunan klan mereka tidak diizinkan datang ke tempat ini. Begitu lelaki tua itu berbicara, sosoknya seketika berbalik dan bergegas pergi. Sementara itu Xiao Yan sekali lagi dengan penuh hormat segera menangkupkan tangannya ke arah sosok tersebut. Xiao Yan kembali berkata bahwa Sensi pada saat ini sedang dalam permasalahan besar. Oleh karena itu junior meminta izin kepada senior untuk menggunakan jantung guntur ini. Sosok tua tersebut pada saat ini mengabaikan Xiao Yan dan benar-benar menghilang dalam kabut. Xiao Yan pada saat ini juga hanya bisa terdiam dan Xiao Yan pada saat ini kembali melihat ke sekeliling. Xiao Yan memutuskan untuk bertanya kepada jantung guntur surgawi penghancur kehampaan dan guntur Phoenix surgawi di tubuhnya. Xiao Yan bertanya bisakah mereka merasakan keberadaan dari jantung guntur? Apakah mereka bisa merasakan jantung guntur tersebut berada di alam guntur ekstrim ini? Menanggapi hal tersebut pada saat ini jantung guntur Phoenix surgawi segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa fluktuasi jantung guntur di tempat ini sangat tersebar. Entah jantung guntur ini menyembunyikan dirinya atau jantung guntur ini sangat lemah sekarang. Selain itu jika jantung guntur ini tidak memiliki keterikatan dirinya akan membutuhkan ruang yang sangat luas dan dapat berjalan melalui kehampaan. Dilihat dari fluktuasi ini juga jantung guntur ini seharusnya tidak berada di tempat ini. Namun meskipun begitu dirinya seharusnya sering mengunjungi tempat ini. Itulah sebabnya dirinya meninggalkan kekuatan guntur yang begitu besar di tempat ini. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh jantung guntur Phoenix surgawi. Xiao Yan pun lanjut bergumam mungkinkah jantung guntur ini tidak terpaku di ruang ini tetapi berkeliaran. Xiao Yan segera kembali teringat bahwa Xiao Yan juga pada saat sebelumnya telah berhadapan dengan jantung guntur ini di kehampaan. Jika begitu permasalahannya bukankah lokasi tepat dari jantung guntur ini tidak mungkin bisa untuk ditemukan? Namun meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini mengetahui karakteristik dari jantung guntur. Para makhluk yang terbentuk dari alam seperti ini akan sangat memperhatikan pemilik mereka yang lama. Dengan begitu maka mereka akan selalu mengunjungi tempat penguasa mereka berada meskipun penguasa mereka telah mati. Begitu memikirkan hal ini Xiao Yan juga pada akhirnya segera menyipitkan matanya. Xiao Yan juga pada saat ini lanjut bergumam mungkinkah orang tua sebelumnya adalah penjaga di sini. Tepat ketika Xiao Yan pada saat ini sedang berpikir sosok Chang Yuhua yang sebelumnya menghilang dari kabut kembali muncul. Pada saat ini darah tumpah dari sudut mulutnya dan sosok Chang Yuhua tampak seperti terluka. Chang Yuhua tersenyum pahit dan segera mengeluarkan ramuan penyembuhan sebelum akhirnya menelannya. Chang Yuhua lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf kepada senior. Chang Yuhua pun seketika pulih dari luka-lukanya untuk beberapa saat. Sementara itu Xiao Yan memandang ke arah Chang Yuhua dan berkata bahwa apapun yang ingin dirinya lakukan sesungguhnya Xiao Yan akan bisa membantu Chang Yuhua. Chang Yuhua pada saat ini segera memandang ke arah Xiao Yan dengan serius dan mulai kembali berbicara.
Chang Yuhua berkata jika begitu permasalahannya dan jika hal ini bisa tercapai maka Chang Yuhua akan berterima kasih. Xiao Yan hanya mengangguk dan segera memerintahkan Chang Yuhua untuk memimpin jalan. Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkinkah Chang Yuhua pada saat sebelumnya diserang oleh sesuatu. Xiao Yan ingin tahu apakah sesungguhnya yang menyerang Chang Yuhua di kedalaman guntur seperti ini. Begitu Xiao Yan mengikuti Chang Yuhua bergegas pada saat ini mereka benar-benar memasuki kedalaman kabut, mereka juga benar-benar menghindari segel yang saling bersilangan satu sama lain di sepanjang jalan. Sesaat kemudian pada saat ini ada bayangan hitam yang melintas dan mengayunkan tubuhnya dan tampak seperti ikan yang berada di perairan dalam. Chang Yuhua segera berhenti dan segera berbisik ketika menjelaskannya kepada Xiao Yan. Chang Yuhua berkata bahwa ini adalah ikan purba sirip guntur. Inilah yang membuat Chang Yuhua pada saat sebelumnya terluka. Mereka harus berhati-hati karena makhluk ini hidup berkelompok. Mereka hidup dengan menelan guntur dan mereka juga memiliki kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Chang Yuhua. Setelah beberapa saat begitu bayangan hitam di kabut di depannya menghilang, Chang Yuhua pada akhirnya kembali memimpin Xiao Yan terus melangkah maju. Setelah beberapa saat puncak gunung yang menjulang tinggi pada saat ini muncul di dalam kabut. Warna gunung ini benar-benar terlihat hitam dan puncak gunungnya benar tidak dapat terlihat karena terlapisi oleh kabut tebal. Di sekitar gunung ini juga terlihat adanya ikan purba sirip guntur yang berkeliaran. Ada sekitar 100 makhluk dan jika mereka melangkah pergi mereka harus berhadapan dengan sosok-sosok tersebut. Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus melihat sekeliling dan memperhatikan situasi di sekitar. Tiba-tiba di puncak gunung hitam Xiao Yan melihat cahaya putih yang tiba-tiba terjatuh. Selanjutnya guntur yang sangat kuat pada saat ini menghantam ke arah gunung. Guntur-guntur ini selanjutnya berubah menjadi bentuk yang tidak terhitung jumlahnya yang seketika tersebar ke segala arah. Bersamaan dengan hal tersebut ikan purba sirip guntur seketika berubah menjadi bayangan hitam dan mulai mengejar benang sutra yang bergemuruh tersebar ke segala arah. Adegan ini membuat Xiao Yan merasa sangat aneh karena guntur ini tampaknya dengan sengaja membombardir gunung. Tampaknya guntur ini benar-benar memberikan asupan kepada ikan purba sirip guntur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Chang Yuhua juga segera kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Chang Yuhua berkata bahwa jika Tuan ingin mendekati gunung ini mereka pasti akan memprovokasi ikan sirip guntur purba ini. Sepertinya satu-satunya cara bagi mereka untuk masuk adalah dengan menghabisi makhluk-makhluk tersebut. Namun tentu saja jika senior pada saat ini memang ingin membantu Chang Yuhua dan mengambil tindakan senior bisa menggunakan jantung guntur surgawi penghancur kehampaan untuk memancing mereka. Dengan memancing makhluk-makhluk ini menjauh dari gunung maka mereka akan bisa mencapai puncak gunung dengan aman. Mata Xiao Yan pada saat ini segera menyipit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Chang Yuhua. Secara alami tidak masalah bagi Xiao Yan untuk memancarkan kuatan guntur ini, namun hanya saja Xiao Yan pada saat ini sedikit enggan, tetapi karena Xiao Yan telah menyetujui Chang Yuhua maka Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menurutinya. Terlebih lagi Xiao Yan juga tidak bisa membiarkan Gou Yan dengan paksa untuk menghancurkan segel di tempat ini. Pada akhirnya kekuatan keabadian Xiao Yan seketika melonjak dan dua jenis jantung guntur seketika melintas di tubuh Xiao Yan. Kedua jantung guntur ini memancarkan fluktuasi yang tidak lemah dan saat berikutnya guntur dari Xiao Yan seketika membumbung ke langit dan dengan cepat mengembun di udara. Kemudian guntur itu pun tersebar di kabut dan segera melesat ke berbagai arah, persis seperti apa yang diharapkan oleh Chang Yuhua. Ikan-ikan kuno bersirip guntur ini pada akhirnya segera menyadari hal tersebut. Sosok-sosok ini pada akhirnya segera bergerak perlahan berubah menjadi bayangan hitam bergegas ke kedalaman kabut. Xiao Yan juga pada saat ini mengangguk dan segera berkata bahwa mereka harus segera pergi.
Chang Yuhua pada akhirnya segera kembali memimpin Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu untuk bergegas. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mendaki ke arah puncak gunung dengan dipimpin oleh Chang Yuhua. Xiao Yan dilindungi oleh jantung guntur surgawi penghancur kehampaan dan jantung guntur Phoenix surgawi. Kecepatan pergerakan mereka juga pada saat ini tidak berkurang. Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Yang Mulia Ratu dan Xiao Yan tampaknya tidak perlu mengkhawatirkan Yang Mulia Ratu. Jantung guntur yang berada di sini tampaknya benar-benar mengabaikan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya berjalan di tempat berbahaya manapun Yang Mulia Ratu seolah-olah tidak akan mendapatkan bahaya dan ancaman. Sementara itu untuk Chang Yuhua, Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Jantung guntur ini juga menghindari Chang Yuhua dan benar-benar tidak membombardirnya sama sekali. Hal ini membuat Xiao Yan merasakan aura pembunuh yang melonjak di dalam hatinya. Xiao Yan berpikir bahwa Chang Yuhua ini benar-benar bukan orang yang biasa-biasa saja. Xiao Yan telah memperhatikan sesuatu yang aneh pada Chang Yuhua sejak awal, namun Xiao Yan pada saat ini masih menahan dan masih tidak ingin bertanya kepada Chang Yuhua. Sementara itu di depan Chang Yuhua pada saat ini juga menyadari sesuatu, tapi sosoknya pada saat ini tidak menoleh ke arah Xiao Yan. Chang Yuhua hanya terus bergerak maju sebelum akhirnya berbicara kepada Xiao Yan. Chang Yuhua berkata bahwa senior akan memahami semua misterinya nanti. Senior juga jangan khawatir karena Chang Yuhua tidak akan pernah menyakiti siapapun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata dengan dingin, apakah sesungguhnya yang ada di gunung ini? Chang Yuhua terdiam beberapa saat sebelum akhirnya sosoknya memandang ke arah gunung hitam. Tatapannya terlihat melankolis ketika dirinya berkata dengan lembut bahwa di sini terkubur pemimpin keluarga Chang mereka. Mendengar hal ini Xiao Yan pun segera menyipitkan matanya dan lanjut bertanya apakah Chang Yuhua benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Chang Yuhua mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar, namun dirinya tidak pernah bermaksud menjebak Xiao Yan dari awal sampai akhir. Dirinya pada saat ini hanya ingin meminta bantuan dari senior. Dengan kekuatan Chang Yuhua dirinya benar-benar tidak akan bisa melakukannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan terus bertanya kepada Chang Yuhua. Xiao Yan bertanya apakah Chang Yuhua yang tiba-tiba menghilang sebelumnya terkait dengan dirinya yang bersembunyi dari sosok tua sebelumnya. Apakah dirinya juga benar-benar berpura-pura terluka dari Xiao Yan? Chang Yuhua pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya dengan penuh hormat segera kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa jika senior dapat membantu Chang Yuhua menyelesaikan permasalahan ini dirinya pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan kepada senior. Xiao Yan pada saat ini terdiam dan ada cahaya aneh yang pada saat ini melintas di mata Xiao Yan. Tampaknya Chang Yuhua benar-benar memiliki niatan yang begitu dalam. Xiao Yan pada saat ini kembali menyipitkan matanya dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin jantung guntur. Chang Yuhua juga seharusnya tahu bahwa inilah tujuan kedatangan Xiao Yan kali ini ke sini. Xiao Yan pada saat ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya jantung guntur ini ada hubungannya dengan kepala keluarga Chang yang disebutkan Chang Yuhua. Xiao Yan juga pada saat ini mengajukan pertanyaan ini terlebih dahulu untuk menguji dan melihat bagaimana jawaban dari Chang Yuhua. Sementara itu Chang Yuhua segera menjelaskan bahwa guntur ekstrim ini telah berada di kedalaman utara sejak lama. Keberadaannya jauh lebih lama jika dibandingkan dengan guntur surgawi penghancur kehampaan. Alasannya bukan hanya karena ketatnya pembatasan atau segel di sini tetapi juga fakta bahwa jantung guntur ekstrim ini benar-benar sangat sulit untuk ditaklukkan. Dengan begitu maka pada saat ini dirinya berpikir akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan jantung guntur ekstrim. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya jika begitu permasalahannya jika Xiao Yan membantu Chang Yuhua apakah imbalannya?
Chang Yuhua pun sambil berjalan terus-menerus berkata karena senior memiliki jantung guntur, jika hal ini bisa dilakukan maka Chang Yuhua akan memberi senior teknik petir tingkat kuno. Jika senior masih merasa hadiahnya belum cukup maka Chang Yuhua juga akan bisa memberikan teknik petir terlarang. Senior jangan khawatir karena semua teknik ini ditinggalkan oleh leluhur dari keluarga Chang Yuhua. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan Xiao Yan masih terus-menerus merenungkan apakah rencana yang akan dilakukan oleh Chang Yuhua. Terlebih lagi Chang Yuhua juga sangat familiar dengan tempat ini di dalam perjalanannya. Dirinya bahkan mampu menghindari setiap segel di dalamnya terlebih dahulu. Dirinya benar-benar membawa Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu pada akhirnya sampai ke puncak gunung dalam sekejap mata saja seolah-olah dirinya sudah berkali-kali ke sini bersama Bude Yanti.